Baiklah, saat ini kami dari kelompok 4, kami akan membahas tugas ataupun mempresentasikan tugas kami tentang asuhan keperawatan gawat daruratan pada sistem sirkulasi dengan judul hipoglikemia. Hipoglikemi adalah suatu keadaan di mana kadar gula darah puasa kurang dari 50 gram per desiliter. Hipoglikemi bisa didefinisikan sebagai kadar gula yang rendah, biasanya kurang dari 3 mol per liter. Hipoglikemi adalah glukosa darah rendah terjadi pada atau tergantungnya pada kadar gula darah atau glukosa di dalam tubuh lebih rendah dari kelebihan tubuh. Etiologi pada hipoglikemi. Yang pertama ada hipoglikemia pada stadium dini. Yang kedua ada hipoglikemia dalam rangka pengobatan DM yang terbagi atas penggunaan insulin, penggunaan sulfonilurea, dan yang ketiga bayi yang lahir dari ibu pasien DM. Yang selanjutnya ada hipoglikemia yang tidak berkaitan dengan DM yang terbagi atas hiperinsulin alimeter pasca gastrektomi, yang kedua ada insulinoma, yang ketiga ada penyakit hati berat, yang keempat tumor ekstra panreaktif, fibrosarkoma, karsinoma ginjal, hipopituitarisme. Selanjutnya ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi terjadinya hipoglikemia pada pasien yang mendapat pengobatan insulin atau sulfonilurea. Yang pertama ada faktor-faktor yang berkaitan dengan pasien. Yang pertama, pengurangan keterlambatan makan, kesalahan dosis obat, latihan jasmani yang berlebihan, penurunan kebutuhan insulin, hari-hari pertama persalinan, penyakit hati berat, faktor-faktor yang berkaitan dengan dokter, yang di dalamnya ada pengendalian glukosa darah ketat, pemberian obat-obatan yang mempunyai potensi hiperglikemia, penggantian jenis insulin. Patofisiologi pada hipoglikemi ini yaitu diabetes ketoasidosis disebabkan oleh tidak adanya insulin atau tidak cukupnya jumlah insulin yang nyata. Keadaan ini yang mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, lemak. Ada 3 gambaran klinis penting pada diabetes. Yang pertama ada dehidrasi, kehilangan elektrolit, bahkan pun asidosis. Apabila jumlah insulin berkurang, jumlah glukosa yang memasuki sel akan berkurang. Di samping itu, produksi glukosa oleh hati menjadi tidak terkendali. Kedua faktor ini akan menimbulkan hipoglikemia. Dalam upaya untuk menghilangkan glukosa yang berlebihan dalam tubuh, ginjal akan mengekskresikan glukosa bersama-sama air dan elektrolit. Diuresis osmotik yang ditandai oleh urinaria berlebihan atau poliuria ini akan menyebabkan dehidrasi dan kehilangan elektrolit. Nah, penderita diabetik yang berat dapat kehilangan kira-kira 6,5 liter air sampai 400 natrium, kalium, serta klorida selama periode 24 jam. Akibat defisiensi insulin yang lain adalah pemecah lemak atau liposis menjadi asam-asam lemak bebas, dan gliserol, asam lemak bebas, akan diubah menjadi badan keton oleh hati. Pada keton asidosis diabetik terjadi produksi badan keton yang berlebihan sehingga sebagai akibat dari kekurangan insulin yang secara normal akan mencegah timbulnya keadaan tersebut. Pada hipoglikemia ringan, ketika kadar glukosa darah menurun, sistem saraf simpatik akan terangsang. Pelimpahan adrenalin ke dalam darah menyebabkan gejala seperti perspirasi, tremor, takikardi, palpitasi, kegelisahan, dan rasa lapar. Pada hipoglikemia sedang, penurunan kadar glukosa darah menyebabkan sel-sel otak tidak memperoleh cukup bahan bakar untuk bekerja dengan baik.
Nah, tanda-tanda gangguan fungsi pada sistem saraf pusat mencakup ketidakmampuan berkonsentrasi, sakit kepala atau vertigo, konfusi, penurunan daya ingat, mati rasa di daerah bibir serta lidah, bicara pelo, gerakan tidak terkoordinasi, perubahan emosional, perilaku yang tidak ras, penglihatan ganda, dan perasaan ingin pingsan. Kombinasi dari gejala ini atau di samping gejala generik dapat terjadi pada hipoglikemia sedang. Pada hipoglikemia berat, fungsi sistem saraf pusat mengalami gangguan yang sangat berat sehingga pasien memerlukan pertolongan orang lain untuk mengatasi hipoglikemia yang dideritanya. Gejalanya dapat mencakup perilaku yang mengalami disorientasi, serangan kejang, sulit dibangunkan dari tidur, atau bahkan kehilangan kesadaran. Manifestasi pada hipoglikemia, ada gejala-gejala hipoglikemia yang terdiri dari 2 fase, yaitu yang pertama, fase pertama ada gejala-gejala aktivitas pusat autonom dan hipotalamus sehingga hormon epinefrin dilepaskan. Gejala awal ini merupakan peringatan karena saat itu pasien masih sadar sehingga dapat diambil tindakan yang perlu untuk mengatasi hipoglikemia lanjut. Nah, pada fase kedua, gejala-gejala yang terjadi akibat mulai terganggunya fungsi otak, karena itu dinamakan gejala neurologis. Nah, penelitian pada orang yang bukan diabetes menunjukkan adanya gangguan fungsi otak yang lebih awal di fase 1 dan dinamakan gangguan fungsi otak subliminal di samping gejala yang tidak khas. Kadang-kadang gejala fase adrenergik tidak muncul dan pasien langsung jauh dari fase gangguan fungsi otak. Terdapat 2 jenis hilangnya kewaspadaan, yaitu akut dan kronik. Yang akut misalnya pasien DM tipe 1 dengan glukosa darah terkontrol sangat ketat mendekati normal, adanya neuropati autonom pada pasien yang sudah lama menderita DM, dan menggunakan beta blocker yang non-selektif. Kehilangan kewaspadaan kronik biasanya irreversible dan dianggap merupakan komplikasi DM yang serius. Yang selanjutnya, akhirnya dalam kondisi hipoglikemia ekstrim masih mempunyai kemungkinan untuk menyebabkan kerusakan otak permanen dan bahkan fatal. Ada beberapa tanda dan gejala ataupun manifestasi klinis yang meliputi. Yang pertama, rasa lapar, mual muntah, pucat, kulit dingin, sakit kepala, nadi cepat, hipotensi, iribilitas. Manifestasi sebab perubahan fungsi cerebral. Yang pertama ada sakit kepala, koma, kesulitan dalam berpikir, ketidakmampuan dalam berkonsentrasi. Selanjutnya pemeriksaan gula darah dalam hipoglikemia, yaitu yang pertama penunjang pengawasan dalam puasa yaitu 42 sampai 72 jam. Yang kedua tes bercampur makanan yaitu 2 jam setelah puasa. Yang ketiga tes urin dan keempat tes darah lengkap. Penata laksanaan dalam hipoglikemia yaitu pertama selalu menyediakan gula dalam bentuk permen atau tablet glukosa maupun jus buah, air gula atau segelas susu. Seseorang yang sering mengalami hipoglikemia hendaknya selalu membawa tablet glukosa karena efeknya cepat timbul dan memberikan sejumlah gula yang konsisten. Baik penderita diabetes maupun bukan, sebaiknya sesudah makan gula diikuti dengan makanan yang mengandung karbohidrat. Asuhan keperawatan dalam pasien hipoglikemia yang terdiri dari pengkajian itu sendiri terdiri dari pengkajian primer, yaitu terdiri dari airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang kedua pemeriksaan fisik yang terdiri dari pernafasan, kardiovaskuler, persyarafan, perkemihan, pencernaan, muskuloskeletal. Lalu kita menganamnesa pasien yang terdiri dari identitas pasien, itu kita menanyakan nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, suku bangsa, alamat, status perkawinan, dan penanggung biaya. Yang kedua, keluhan utama, biasanya pasien hipoglikemia mengalami pusing, lemah, dan penurunan konsentrasi.
Yang ketiga, riwayat penyakit saat ini yang terdiri dari kapan terjadinya penyakit ini, apa yang dirasakan klien, dan apa saja yang dilakukan selama menangani penyakitnya. Yang keempat, riwayat penyakit dahulu pasien. Biasanya penyakit hipoglikemia itu riwayat penyakitnya bisa DM, hepatitis, sirosis hepatis, gagal ginjal, atau penyakit lainnya yang berhubungan dengan hipoglikemia. Kaji riwayat penggunaan obat, konsumsi alkohol, aktivitas fisik yang dilakukan, dan asupan makanan. Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Kaji apa adanya keluarga yang memiliki penyakit hipoglikemia atau penyakit diabetes mellitus dan hepatitis. Yang keenam, pengkajian biopsikososio-spiritual berhubungan dengan perasaan dan emosi yang dialami pasien mengenai kondisinya. Biasanya diagnosa keperawatan yang muncul dalam hipoglikemia yaitu yang pertama, risiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran. Yang kedua, risiko cedera berhubungan dengan kesadaran dan gangguan penglihatan. Yang ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan yang berlebih. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan vasodilatasi pembuluh darah intrakranial. Yang kelima, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Yang keenam, hambatan komunikasi verbal berhubungan dengan adregenik atau parestesia bibir. Intervensi pada hipoglikemia yaitu yang pertama dengan diagnosa resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran. Bertujuan tidak terjadi aspirasi dengan kriteria hasil kesadaran meningkat, toleransi pemberian makanan per oral tanpa adanya aspirasi. Intervensi yang pertama memonitor tingkat kesadaran, refleks batuk dan kemampuan menelan. Yang kedua, tempatkan pasien pada posisi semivolar atau posisi kepala lebih tinggi. Yang ketiga, hindari pemberian cairan atau makanan per oral jika kesadaran klien rendah. Dan yang keempat, monitor status paru. Diagnosa kedua, risiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran dan gangguan penglihatan, bertujuan tidak terjadi cedera dan dengan kriteria hasil risiko cedera berkurang atau hilang. Intervensi yang dilakukan pertama, ciptakan lingkungan yang aman bagi klien. Pindahkan perabotan yang dapat membahayakan klien. Yang kedua, pasang pengaman pada sisi tempat tidur klien dan turunkan tinggi tempat tidur klien. Berikan penanganan yang adekuat dan bantu klien dalam ambulasi. Diagnosa yang ketiga, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan berlebih dengan tujuan kebutuhan cairan seimbang dengan kriteria hasil intake output cairan seimbang, membran mukosa lembab, turgor kulit baik, dan tanda-tanda vital stabil. Intervensi yang dilakukan yaitu yang pertama, anjurkan pasien mengkonsumsi cairan sedikitnya 2.500 ml per hari atau disesuaikan dengan kebutuhan cairan klien. Yang kedua, pantau masukan dan keluaran pantau keseimbangan cairan. Yang ketiga, evaluasi perubahan membran mukosa dan turgor kulit. Yang keempat, monitoring perubahan tanda-tanda vital. Yang kelima, kolaborasi untuk pemberian cairan tambahan melalui IV sesuai keperluan. Diagnosa selanjutnya, nyeri akut berhubungan dengan vasodilatasi pembuluh darah intrakranial yang bertujuan nyeri berkurang atau hilang dengan kriteria hasil skala nyeri berkurang, nyeri dapat dikontrol. Yang pertama, intervensi, istirahatkan klien di lingkungan yang tenang. Yang kedua, observasi tanda-tanda nyeri nonverbal seperti ekspresi wajah, posisi tubuh dan gelisah. Yang ketiga, berikan kompres hangat pada kepala. Dan yang selanjutnya, kolaborasi pemberian analgesik. Diagnosa selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Dengan tujuan toleransi aktivitas yang bisa dilakukan kriteria hasil peningkatan toleransi aktivitas. Intervensi yang dilakukan yang pertama, identifikasi dan minimalkan faktor-faktor yang dapat menurunkan toleransi aktivitas. Yang kedua, ajarkan klien metode penghematan energi untuk aktivitas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 4, tentang asuhan keperawatan gawat darurat pada sistem sirkulasi dengan judul hipoglikemia. Dan biar kiranya ini dapat bermanfaat bagi kita pembaca-pembaca,
dan mari jadikan UNPI sebagai universitas terbaik untuk kita melanjutkan dan menciptakan perawat-perawat yang profesional. Terima kasih.